mereka tuh butuh banget pengakuan dari semua orang, semua umat manusia di bumi itu. Anime One Piece itu paling bagus, paling superior dan epic. Boys, apa kabar semua? Selamat datang di acara Wibu Lokal, dimana kita akan membahas anime di Jepangan dan lainnya. Jadi yang mau ku bahas itu ya fans One Piece. Jadi fans One Piece ini ya kayak fans sebiji. Itu fans yang paling yang pernah ada. Kalau kau pikir fans yang paling militan itu adalah fansnya Fullmetal Alchemist, Jujutsu Kaisen, atau kayak Slayer, enggak, kau salah besar. Fans One Piece itu lebih parah. Kalau misalnya dibagi dan dijadikan pasukan militer itu ya, aku yakin kekuatan militer mereka itu bisa mengalahkan kekuatan militer Amerika Serikat gitu. Tapi pertanyaannya adalah kenapa fans satu biji ini militan banget sampai mereka membela animenya One Piece atau bahkan semua yang berbau One Piece itu kayak bela negara. Kira-kira kenapa dan ada apa? Pembahasan kayak gini itu asalnya tuh dari video pendek yang pernah Clinson buat. Ada tuh video reels. Setiap kali kita cringe nonton One Piece, kita akan minum air 1 gelas. Let's go. Kalau kau nonton video ini dan kau lihat komentarnya, iya bang, konten lu juga cringe. Kayak no anjir, kayak apa sih? Kau video itu, kau lihat komentarnya ngebelain One Piece itu kayak bela negara. Apakah itu salah? Ya nggak apa-apa, aku nggak melarang dan itu nggak salah juga. Membela sesuatu yang disuka itu masuk akal banget dan itu adalah hal yang wajar bagi semua orang karena ngebela sesuatu itu adalah hal yang menyenangkan. Apalagi kau membela sesuatu karena tersinggung gitu, kau butuh validasi. Tapi yang jadi masalah tuh kayak gini, orang-orang normal yang nggak terlalu banyak menghirup karbon dioksida sampai otaknya rusak itu, mereka tuh tahu kalau video barusan itu cuma bercanda, itu video cuma buat lucu-lucuan. Tapi entah kenapa ya, bagi fans One Piece, video tadi tuh kelihatan kayak pencemaran nama baik gitu. Pencemaran nama baik dari sang jenius Oda yang mulia. Kalau sampai Oda tahu, dia bakal sedih. Terus akhirnya nggak ngelanjutin One Piece lagi. Karena apa? Karena animenya dikatain cringe sama admin Yami. Udah jelas banget kalau padahal video itu tuh ya cuma buat hiburan aja. Kalau misalnya ada yang komen atau ngomong, mana ada yang terhibur sama video itu, ya angka berbicara. Dan pada saat itu ya videonya yang like juga banyak, yang komen dan ketawa juga ada. Ya kau aja kali yang pantatnya tipis dan gak bisa terima sama bercandaan orang gitu loh. Kesannya tuh kayak apa ya, fans kopium One Piece tuh kayak butuh banget sama validasi. Kayak mereka tuh butuh banget pengakuan dari semua orang, semua umat manusia di bumi itu. Anime One Piece itu paling bagus, paling superior dan epic. Jadi akhirnya mereka kalau dibecandain gitu nggak terima. Asumsi dari mana kira-kira? Kalau misalnya aku berpikir kalau kelakuan seperti itu adalah kelakuan orang yang butuh pengakuan. Ya karena mereka itu berusaha banget ngebelain animenya dan berusaha banget meyakinkan orang-orang kalau animenya bagus, dan bahkan mereka nggak ragu buat nyerang orang lain supaya orang ini kelihatan tidak meyakinkan, tidak kredibel, supaya orang lain tuh setuju kalau One Piece itu bagus banget. Pertanyaan yang sebenarnya nih, kenapa sih fans sebiji itu bisa separah itu gitu? Ini asumsi. Pertama tuh karena mereka udah nonton One Piece dari lama banget. Udah jelas kalau orang yang suka banget sama One Piece pasti udah nonton animenya atau baca manganya dalam waktu yang panjang banget. Gak mungkin enggak. Kayak minimal mungkin mereka menghabiskan 2 tahun buat ngikutin semua anime dan manganya dan SBS-nya, atau nontonin teori-teorinya gitu, teori-teori One Piece. Gak mungkin ada fans One Piece dadakan kayak fans One Piece yang baru nonton One Piece dalam 1 bulan langsung ngefans banget sama One Piece. Itu kayaknya nggak ada. Kalaupun ada, kemungkinannya kecil. Kalau misalnya ada orang yang ngaku sebagai One Piece kayak dia baru 2 bulan ngikutin One Piece, ya kemungkinan besar ya dia itu pengangguran dan punya banyak kegiatan di luar rumah. Aku nggak ngatain fans One Piece pengangguran ya, tapi ada kemungkinan gitu. Ada kemungkinan kalau mereka tuh banyak yang nggak punya kegiatan. Tapi kok paham lah poinku. Orang-orang yang gede-gede ini dan orang-orang yang bener-bener bermutu, pada dasarnya fans One Piece yang bermutu tuh ketutupan sama fans One Piece yang fandom-fandomnya isinya random. Kebanyakan fans sebiji ini udah nontonin animenya atau nontonin manganya tuh bahkan dari zaman dia bocil. Jadi wajar kalau misalnya mereka itu punya
punya sentimental bias atau mereka punya sentimental value ketika mereka menilai One Piece itu sendiri. Sentimental value itu apa? Sentimental bias itu apa? Karena mereka udah ngikutin dari dulu, udah nontonin dari dulu, menghibur dari dulu, jadi mereka merasa terikat atau merasa ikut tumbuh bareng bersama animenya. Ya itu yang terjadi ketika kau ngikutin One Piece dari kecil sampai sekarang. Pada dasarnya gini ya, semua fandom anime itu gak ada yang bagus-bagus amat gitu. Karena di antara sebongkahan itu pasti ada satu atau dua yang jelek. Cuma One Piece banyak yang jeleknya aja. Yang nongol-nongol tuh yang jelek-jeleknya aja. Kedua, kenapa fans sebiji ini ngebelain animenya kayak bela negara? Karena mereka butuh validasi. Ada banyak pandangan kalau wibu itu harus nontonin One Piece. Kalau nggak ngerti atau nggak nontonin One Piece, itu bukan fans anime sejati. Itu bukan wibu sejati. Hitungannya kayak wibu yang cupu kalah sama wibu senior yang bergaul di sosial yang elit gitu. Kau paham gak sih sama maksudku bergaul di sosial yang elit? Nah, pertanyaannya validasinya di sebelah mana nih? Karena ada banyak wibu baru yang gak nonton atau gak ngerti One Piece. Orang-orang ini berusaha untuk meyakinkan wibu baru, atau bahkan mereka mendiskreditkan wibu baru supaya mereka nonton One Piece dan berpikir One Piece itu adalah anime yang the greatest of all time. Padahal kalau dipikir-pikir, untuk menjadi the greatest of all time tuh gak perlu 1000 episode. Ada kok anime yang bagus dan cuma butuh 25 atau 26 episode. Jadi ujung-ujungnya ya, kalau ada orang yang mengkritik atau ngata-ngatain One Piece, mereka bakal kebakaran jenggot, bakal panik gitu, dan ujung-ujungnya bakal ngata-ngatain orang yang gak nonton One Piece. Pertanyaannya, kalau misalnya anime kesukaanku kayak Re:Zero atau Oshinoko dihina gitu, apakah aku akan marah dan ngamuk-ngamuk? Ya enggak, biasa aja, aku nggak bakal marah atau ngamuk. Nggak perlu dilawan. Kalau bercanda ya aku ikut ketawa, kalau nggak bercanda ya udah. Kalau ditanya apa yang aku suka dari One Piece, aku suka One Piece sebenarnya, tapi aku nggak suka sama fans ya. Demi apapun, aku ngikutin One Piece sebenarnya nggak dari awal-awal banget. Kalau ditanya suka atau enggak, sebenarnya cenderung kebiasa aja. Tapi di One Piece ada satu konsep yang aku suka. Konsep mereka itu konsisten. The power of nakama. Konsep the power of nakama itu adalah konsep yang paling konsisten di dunianya One Piece. Tapi ya bukan cuma itu yang kusuka, tapi dunia One Piece itu menceritakan di mana orang yang mengetahui sejarah, orang yang tahu tentang bagaimana pemerintahan sebelumnya terbentuk itu dibungkam. Kau ngerti nggak maksudku? Banyak cerita-ceritanya One Piece ini yang menggambarkan sejarah, menggambarkan bagaimana rebellion, bagaimana orang-orang yang rebel, bagaimana penggambaran manipulasi informasi. Banyak yang menggambarkan dunia nyata sebenarnya One Piece itu. Nah, ya tapi percuma aja. Intinya fans One Piece itu terlalu insecure dan mereka sangat butuh validasi, dan akhirnya mereka nyerang orang-orang yang nggak bercandain One Piece gitu loh. Dan ini masih anime ya, bukan ngomongin live actionnya. Live actionnya banyak yang lebih kopium. Banyak orang yang terlalu menganggap tinggi live action One Piece. Seperti yang kita tahu ya, selalu turunkan ekspektasimu ketika kau melihat live action. Apalagi live action anime-anime yang kayak gini ya. Banyak live action yang ujung-ujungnya nggak bagus, padahal fansnya udah nge-hype, nanti kecewa karena udah terlanjur malu udah nge-hypein live actionnya. Ntar kalau dikritik malu kalau ternyata animenya banyak kekurangannya gitu. Ya itulah ya, intinya mau ngomongin itu doang, seberapa kopium fans One Piece dengan live action juga gitu. Ya intinya taruh ekspektasimu serendah mungkin lah untuk One Piece. Karena kalau kau naruh ekspektasimu rendah, terus akhirnya kau nonton yang biasa aja, kau bakal suka karena ekspektasimu dari awal rendah. Kalau ekspektasimu tinggi dan ternyata nggak nyampe ekspektasimu, ya ujung-ujungnya semuanya bakal kelihatan jelek. Ya itu aja dulu, aku admin Yami. Terima kasih udah nonton. Stay clean and sound.